Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, para peneliti yang saya hormati, video kita ketiga ini kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum kita bicara lebih lanjut, sebagai hamba saya, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena tanpa kekuatan dari Yang Maha Kuasa, kita tentu tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan kita di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, diberi petunjuk, agar kita mampu menyelesaikan semua persoalan yang ada, yang kita hadapi di muka bumi ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pada perbincangan kita di bagian ketiga ini berkaitan dengan aspek metodologi penelitian. Nah, sebelum itu saya akan ingatkan kepada Anda bahwa kita ingin meneliti bidang bahasa atau sastra, bahkan pada aspek pengajaran bahasa dan aspek pengajaran sastra. Anda tentukan dulu minatnya. Minatnya Anda itu di mana? Minat atau fokus perhatian Anda itu di mana? Untuk menjatuhkan pilihan mau pengajaran atau mau di aspek kajian murni. Itu kajian bahasa, kajian sastra, apakah itu kajian lapangan atau kajian studi pustaka. Pastikan dulu minat Anda. Yang kedua, jika sudah menjatuhkan minat Anda pada satu aspek penelitian, maka lakukanlah lebih dahulu pra-penelitian. Pra-penelitian itu berkaitan dengan objek yang mau diteliti, berkaitan dengan referensi yang Anda punya. Nah, dengan cara demikian, kalau seandainya Anda sudah melakukan, tentulah ada fenomena-fenomena yang kemungkinan menjadi menarik untuk diperhatikan. Dan ini penting untuk meyakinkan bahwa apa yang Anda cermati itu, permasalahan itu menarik untuk diangkat. Tentu permasalahan yang ada dalam sebuah objek penelitian itu luas sekali. Nah, Anda bisa membuat mapping, membeberkan masalah. Anda bisa konsep masalah apa saja. Lalu dengan pertimbangan, 3 pertimbangan. Pertimbangan waktu, kalau mahasiswa ingin selesai atau menyelesaikan studi dengan cepat. Pertimbangan biaya, dan pertimbangan kemampuan atau wawasan kita. Berdasarkan pertimbangan itu, ya Anda harus batasi masalah yang harus Anda teliti. Mungkin ada 10 masalah di pembebaran Anda atau 15 masalah. Anda mungkin hanya cukup mengambil 3 masalah saja. Bahkan bukan tidak mungkin, 1 masalah saja. Karena 1 masalah saja itu mungkin skopnya lebih luas. Luas skopnya. Nah, berarti jika sudah ada ketetapan, kita sudah tahu kita masalah yang mau kita kaji, tentu ada tujuan kita. Kenapa kita mengkaji masalah itu? Tentu dalam menentukan sebuah objek, kita
perlu adanya alasan-alasan kita yang dikatakan dalam sebuah laporan penelitian ada latar belakang. Kenapa kita memilih itu? Dengan argumentasi yang kuat. Sehingga orang yakin akan pilihan Anda. Anda bisa meyakinkan. Nah, agar penelitian Anda terarah, karena Anda sudah merumuskan masalah dan tahu tujuannya, akhirnya juga Anda mampu menjelaskan manfaat dari penelitian Anda itu, terutama berkaitan dengan disiplin ilmu yang lagi Anda dalami. Kontribusinya, kalau kita di pengajaran ini, itu ada kontribusinya dalam bidang pengajaran. Agar penelitian tidak lari kemana-mana, tidak salah persepsi, orang membaca variabel Anda, nah perlu Anda merumuskan yang namanya definisi operasionalnya. Maksud dari topik yang Anda susun. Maksud dari variabel X dan variabel Y yang Anda susun. Dengan lugas. Kalau bisa dengan satu kalimat, satu variabel, Anda jelaskan satu kalimat. Tapi lugas, tepat. Tidak perlu menggunakan bahasa buku. Agar apa yang Anda maksudkan tidak memancing apresiasi atau interpretasi orang yang berbeda. Nah, saya lanjutkan, itu sudah bentuk mengingatkan. Kalau di dalam penelitian dan laporan penelitian itu tercantum dalam bagian pertama, bab 1. Karena kita sudah menyusun topik yang kita teliti, masalah yang kita teliti, tentulah berdasarkan rumusan masalah, berdasarkan variabel yang kita kemukakan, kita tentu perlu mempedomani teori yang kita gunakan. Pandangan orang terhadap itu. Tentang objek yang kita teliti. Nah, kita tentu meyakini ada teori yang jadikan pedoman, payung utamanya yang kita katakan dengan namanya grand theory. Ada payung pendukung. Jadi ada teori grand theory cukup besar, ada teori-teori yang lebih menjelaskan lagi sub-sub dari teori itu. Memperkuat, memperkaya. Grand teori ini bisa saja kita dapati dari kita mengadopsi beberapa teori. Sehingga kita buat rumusan postulatnya, kesimpulannya. Sehingga kita munculkan satu teori baru. Dari beberapa teori. Atau memang kita yakin bahwa kita hanya memegang satu teori. Contoh, kita ingin meneliti tentang jenis kata. Tradisional membagi jenis kata itu, pandangan tradisional itu 8. STA yang ahli tradisional itu membagi menjadi 10. Sini aja terjadi perbedaan. 8 dengan 10, alirannya sama. Tentu kita ingin mencari tahu. Kita mau megang yang 8 atau yang 10. Nah, yang 10 ini tentu ada tambahan dari STA. Apakah tambahan itu penjabaran dari bahagian yang di 8 atau betul-betul tidak termuat di yang 8. Harimurti Wilaksana lain lagi membagi menjadi 13. Goris Krab lain lagi membagi menjadi 6. Nah, ini contoh kita kenapa perlu kita mengkaji teori. Grand teori. Lalu metode yang kita pakai. Kita mengkaji misalnya sosiolinguistik kah? Atau
kajian kita tentang strukturalkah di bidang sastra? Tentu kita akan mencari teori yang berkaitan dengan itu. Perlu kita menjelaskan konsep dari penelitian itu. Kalau di sastra ada namanya sosiologi sastra, psikologi sastra. Bahkan di linguistik juga sama, ada sosiolinguistik, ada psikologistik, ada pragmatik dan sebagainya. Nah, perlu ketetapan kita untuk hal seperti itu. Nah, inilah yang perlu dikaji tinjauan teori. Dan tinjauan teori ini kita juga meninjau apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang. Artinya penelitian yang sudah dilakukan orang, yang ada relevansinya, yang ada hubungannya dengan kita. Mungkin ada kesamaan objek, mungkin ada kesamaan pendekatan. Bisa saja variabel X-nya sama atau variabel Y-nya sama. Nah, kita perlu sebanyak mungkin menelaah kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh orang, baik dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk laporan skripsi. Kenapa kita perlu kaji? Ya, kita perlu mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh orang. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Terjadi pemubaziran. Ya, kita perlu meyakini bahwa kajian kita itu berbeda dengan apa yang sudah dikaji oleh orang. Karena itu kita perlu meneliti atau mengkaji penelitian-penelitian yang relevan dengan kajian kita. Saudara-saudara sekalian, nah itu untuk mengingat kita pada bagian yang sudah saya bicarakan pada video sebelumnya. Untuk mengingatkan kita saja tahapan-tahapannya. Lalu secara operasional, bentuk penelitian, kita perlu ada ketetapan hati memilih bentuk penelitian. Seperti yang saya katakan pada video pertama, penelitian itu ada yang bentuk kualitatif, artinya kualitas yang kita cari. Ada bentuk kuantitatif, berarti jumlah yang kita cari. Ada yang menggabungkan keduanya, kuantitas dan dijabarkan lagi secara kualitas. Yang namanya match, gabungan dari kedua pendekatan itu. Nah, lazimnya dalam bidang sastra, para kalangan mahasiswa pada tingkat penelitian kualitatif deskriptif, hanya melukiskan. Karena memang kalau kita ingin berpatokan dengan kajian kualitatif, prinsip halnya penelitian kualitatif itu bagaimana kita berlama-lama dan berdalam-dalam dengan objek kajian kita. Seperti yang saya katakan pada Anda, penelitian seorang gadis dari Inggris yang meneliti tentang perilaku seks di suku Dani Irian Jaya. Nah, dia ingin mengetahui tentang perilaku seks suku Dani itu. Dia terpaksa harus berlama-lama dan berdalam-dalam. Nah, untuk dia masuk saja ke komunitas, dia terpaksa harus menikah dengan kepala suku Obahorok. Itu menurut ceritanya. Terjadi pada tahun 80-an. Nah, dengan demikian dia bahagian dari komunitas suku itu, otomatis ia dapat mengalami, merasakan, melihat langsung apa yang dia cari. Sampai penelitiannya selesai, konon ceritanya dia melahirkan satu orang anak, kemudian dia kembali ke asalnya di Inggris. Begitu penelitian. Begitu juga ketika orang meneliti soal kualitas bagaimana pandangan orang Bali terhadap adu ayam. Nah, ini juga seorang peneliti yang ikut campur, ikut dalam kehidupan masyarakat Bali. Bahkan dia dikejar-kejar polisi juga. Sehingga dia tahu bisa menggambarkan bagaimana perasaan
orang Bali terhadap adu ayam ini. Ketika ayamnya itu jago, ketika dia punya ayam yang menang, sama halnya ketika orang Jawa yang selalu mengatakan ada perkutut Majapahit. Ia merasa bangga, ia merasa punya marwah yang tinggi ketika di rumahnya tergantung perkutut yang merdu suaranya, yang bahkan menjuarai lomba. Saudara-saudara sekalian, nah, pilihan kedua kemungkinan itu adalah kuantitatif. Misalnya kita ingin mengelompokkan objek itu. Kalau kita belajar tentang penelitian kelas, kita ingin mengetahui mana siswa di dalam sebuah kelas, dalam satu level jenjang pendidikan yang mencapai KKM, mungkin di bidang bahasa atau sastra, yang dia sudah nilainya di atas ketentuan yang ditetapkan, dan mana yang di bawah. Otomatis kita cari jumlahnya. Atau kita ingin membandingkan kemampuan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dan ini tentu ada bedanya. Kalau di dalam penelitian kualitatif, objek penelitian itu tidak dikenal namanya populasi dan sampel. Populasi itu wilayah yang di skop penelitiannya. Sampel adalah contohnya yang mewakili. Kalau misalnya dalam sebuah kelas itu ada 50, nah itu populasinya 50. Nah, kalau menggunakan teori sampel, kita gunakan teori sampel jenuh, semuanya kita ambil karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau dalam satu tingkatan, katakan kelas 10, kelas 10 itu ada berapa lokal, maka kita akan mengambil sampelnya saja karena ada lebih dari 100 misalnya. Ada teori mengatakan, teori sampel mengatakan kalau populasinya di bawah 100 kita bisa menggunakan sampel jenuh, semuanya kita terlibatkan. Tapi kalau sudah di atas 100, ada yang mengatakan kita cukup mengambil 25% dari populasi. Ada yang mengatakan boleh kita ambil 50%. Tergantung teori yang Anda pakai, teori sampel yang Anda pakai. Tentu semuanya punya argumen, semuanya punya pandangan sendiri tentang sampel yang bisa mewakili populasi. Dan penelitian kita ketiga yang bisa jadi kita penelitian, kita ingin mempadu-padankan antara kuantitatif dengan kualitatif. Artinya kita melakukan dua bentuk penelitian sekaligus. Tentu tidak mungkin serentak. Yang kita buat laporan dulu ada laporan kuantitatif, masalah kondisi. Nah, lalu baru kita bicara kualitasnya. Dari kondisi yang ada, dari data yang ada, baru kita kaji penyebabnya itu apa. Nah, untuk mengulas penyebabnya itu, kita melakukan kajian kualitatif dengan cara pendekatan teknik pengumpulan data kualitatif. Wawancara, salah satu observasi, itu teknik-teknik pengumpulan data. Nah, jika ketetapan kita terhadap penelitian mau kita lakukan itu sudah jatuh pilihan kita pada salah satu dari 3 bentuk penelitian itu, maka kita bisa perlu membuat schedule atau langkah-langkah penelitian. Matriknya kita jabarkan. Apa saja mau kita lakukan. Dari mulai menyusun perencanaan sampai pengumpulan data,
membuat pelaporan, dan mempertanggungjawabkan penelitian. Semuanya kita susun secara matrik. Untuk apa? Agar kita disiplin dalam bidang kerja. Tahu target-target yang kita capai. Di penelitian itu memang kita jadwal. Dan ini sebetulnya berlaku dalam sistem kerja. Anda kalau mau lakukan sebuah pekerjaan, alangkah baiknya Anda membuat matriknya. Mungkin matrik per hari, mungkin matrik per minggu, mungkin matrik per bulan, dan lebih longgar lagi per tahun. Itu supaya Anda tahu tahapan-tahapannya. Itulah saudara-saudara sekalian. Dan matrik itu menggambarkan waktu, menggambarkan tempat. Waktu dan tempat. Nah, jika jenis penelitian sudah kita tentukan, matrik gambaran kegiatan kita sudah kita tentukan, kalau penelitiannya kualitatif, kita sudah gambarkan bahwa kualitatif itu bisa saja kualitatif kita memerlukan penelitian lapangan, kita memerlukan tempat, tapi bisa saja tempat kita tidak perlu karena studi pustaka. Nah, lalu kalau kuantitatif kita perlu populasi dan sampel. Tapi kalau kualitatif kita perlu. Kalau kita mengumpulkan data dari narasumber, maka kita perlu membuat narasumber kategorinya yang mau kita wawancara itu apa. Siapa orangnya? Bagaimana kriterianya? Kriteria orangnya, bukan nama orangnya. Misalnya kita memerlukan usia yang lebih lanjut, karena menurut kita itu punya pengalaman. Yang kedua, ingatannya tidak terganggu. Yang ketiga, pendengarannya tidak terganggu. Yang keempat, dia paham betul tentang objek itu. Misalnya kajian budaya, kajian sastra lisan. Yang keempat, mungkin dia kebahagiaan dari aktivitas objek yang kita teliti. Itu syarat-syarat narasumber yang mau kita wawancarai. Tapi kalau di kuantitatif, kita perlu menggambarkan, saya katakan pada Anda, populasi dan sampel. Serta kita bisa mengajukan asumsi, jawaban sementara. Kita mengajukan asumsi. Asumsi kita misalnya, kita ingin melihat atau kita menganggap mereka sudah belajar. Mereka sudah punya tahapan yang sama, kesempatan yang sama, dan ada kriteria-kriteria yang menurut kita populasi itu betul-betul dia punya kesetaraan. Dia punya kesetaraan. Sedangkan kalau match method kita menggabungkan dua penelitian itu. Dan perlu diketahui dalam penelitian kuantitatif kita menggunakan statistik, sementara dalam kualitatif kita hanya memaparkan data, mendeskripsikan data. Hasil wawancara kita diskusikan, kita gambarkan, kita beberkan data itu, kita eksposisikan, kita paparkan data. Tentu teknik pengumpulan datanya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu tunggu bagian selanjutnya pembicaraan kita tentang metodologi penelitian. Semoga Anda dapat ikuti terus penjelasan saya tentang metodologi penelitian. Kita perlu bicarakan tentang teknik pengumpulan data. Bagaimana data itu valid dan bagaimana mengujinya dalam bentuk penelitian kuantitatif. Semoga Anda tidak lupa like, share, dan follow YouTube ini
karena dengan jari-jari Anda sebagai salah satu sumbangsih memperkuat channel TAS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.